Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara semua. Perkenalkan saya Benjamin PH. Saya saat ini akan mengerjakan tugas saya di mata kuliah pengantar perjanjian baru dari kampus S2 STTI Surabaya. Nomor NIK saya 2125016 tertanggal 16 Oktober 2025. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai kitab 2 Tesalonika. Nanti akan dibagi dalam 3 bagian, yaitu latar belakang, ringkasan isi, dan penjelasan semua pasal di Tesalonika. Oke, langsung kita mulai saja. 2 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus, dibuktikan dalam referensi di ayatnya di 2 Tesalonika 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang di Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga di referensi ayat di 2 Tesalonika 3 ayat 17, yaitu dengan bunyi, salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Oke, next slide. Kita latar belakang dari 2 Tesalonika ini saya mau coba jelaskan mengenai perjalanan pemberitaan Injil Paulus keseluruhan, di mana saya bagi dalam 5 kategori perjalanan, yaitu dari perjalanan pertama Paulus dari Antioquia, Antioquia ke Siprus dan Asia Kecil. Perjalanan keduanya kemudian ke Filipi dan Tesalonika. Sedikit saya jelaskan mengenai peta di Filipi dan Tesalonika ini. Terus saya zoom dulu. Dari terlihat Bapak Ibu Saudara semua, dari Antioquia Paulus melakukan perjalanan ke Listra, dari Listra ke Iconium ke Kristian Antioquia, kemudian ke Alexandria Troas, dan kemudian ke Neapolis Kavala, Filipi, Antipolis, dan Tesalonika. Dan saat ini kita akan membahas mengenai Tesalonika. Perjalanan selanjutnya adalah perjalanan ketiga dari Tesalonika ke Athena dan Korintus. Terlihat di sini Bapak Ibu Saudara semua. Dari atas ini adalah Tesalonika, berlanjut ke Athena dan Korintus. Kenapa saya sedikit jelaskan perjalanan ketiga? Saya paparkan di sini dengan peta, khusus hanya perjalanan ketiga saja, yaitu Athena dan Korintus. Bisa di sini ada sedikit penjelasan, yaitu ditulis kepada jemaat di Tesalonika. Paulus mengirimkan surat ini dari kota Korintus kira-kira 6 bulan setelah surat yang pertama. Jadi alasan saya sedikit memaparkan peta di perjalanan 3 Paulus, Athena, dan Korintus karena Tesalonika ini dibuat Paulus di kota Korintus. Dengan latar belakang sebagai berikut, surat kedua Tesalonika ini ditulis untuk membesarkan hati jemaat dan menanggapi beberapa pertanyaan serta kekhawatiran yang mereka ajukan tentang kedatangan Kristus. Di sini menjelaskan setelah Paulus selesai menulis 1 Tesalonika dan kembali dan menuju ke Korintus, Paulus mendengarkan banyak
hal mengenai jemaat di Tesalonika yang Paulus harus menguatkan dan dengan cara menulis 2 Tesalonika ini dan mengirimkan mereka ayat kitab 2 Tesalonika ini lewat dari kota Korintus. Kemudian di perjalanan keempatnya adalah Efesus dan Yerusalem, ini saya skip aja. Dan perjalanan kelima Paulus kembali ke Roma. Oke, untuk yang jadi bahan penjelasan selanjutnya adalah mengenai perjalanan kedua dan perjalanan 3 dari Paulus sendiri. Perjalanan pemberitaan Injil oleh Paulus ini juga bisa sedikit saya rangkum secara keseluruhannya. Paulus, Bapak Ibu Saudara semua, surat-surat Paulus berdasarkan tahun dan tempat-tempat penulisannya. Saya zoom sebentar. Terlihat Bapak Ibu semua di sini berdasarkan tahun dan tempat-tempat penulisannya secara keseluruhan. Saya bisa rangkum sebagai berikut. Di kota Roma, Paulus menulis untuk jemaat Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, dan 2 Timotius. Terlihat di sini juga kemungkinan tahun penulisannya. Dan di kota Makedonia, Paulus menulis 2 Korintus sekitar di tahun 55 Masehi, dan di Filipi juga, kota Filipi, Paulus menulis 1 Timotius di tahun 63 sampai 65 Masehi. Dan juga di sini Efesus, terlihat Paulus menulis 1 Korintus di tahun 55 Masehi. Dan di kota Korintus ini yang menjadi penjelasan tugas penjelasan saya saat ini, yaitu di mana di kota Korintus ini Paulus menulis seperti yang saya sebutkan sebelumnya, 1 Tesalonika, dan 6 bulan kemudian di 2 Tesalonika. Kemudian selain itu juga Paulus menulis kitab Roma dan kitab Titus. Sedangkan di Antioquia sendiri Paulus menulis untuk jemaat di Galatia. Untuk yang keduanya, surat Paulus berdasarkan urutannya di Perjanjian Baru. 2 Tesalonika adalah kitab ke-9 dari surat kiriman Paulus dan kitab ke-14 dari Perjanjian Baru. Di sini terlihat ya Bapak Ibu, 1 Roma, kalau berdasarkan urutan Alkitabnya, berarti Roma yang pertama yang ditulis Paulus, Roma. Setelah itu di sini kita lihat Roma nomor 1 di sini ya Bapak Ibu, dan 1 dan 2 Korintus, terlihat ada di sini Bapak Ibu dan saudara semua. Dan Galatia mohon maaf di sini nomor 3. Namun saya sepertinya lupa tulis ya di sini, ini nomor 3 di sini Galatia. Kemudian yang kitab keempat adalah Efesus di sini, dan kitab yang kelima Filipi, kitab 6 Kolose ada di sini ya Bapak Ibu ya. Sini Kolose, kitab yang ke-7, 1 dan 7 dan 8 ya. 8 dan 9 karena 1 dan 2 Korintus. Jadi saat lagi di Tesalonika menjadi kitab 8 dan kitab ke-9. Terlihat di sini ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya di kitab 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Selanjutnya mengenai ringkasan isi 2 Tesalonika adalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa orang menyusahkan hati jemaat. Paulus membesarkan hati mereka dan menyuruh mereka tetap bertambah dan dalam Yesus Kristus meskipun mengalami kesulitan. Yang kedua, beberapa guru palsu mengatakan bahwa Tuhan sudah kembali.
dijelaskan bahwa kedatangan Yesus yang kedua tidak akan terjadi sebelum manusia durhaka atau musuh atau iblis tampil dan mengaku dialah Allah. Yang ketiga, Paulus meminta jemaat untuk berdoa baginya dan bagi usaha penyebaran kabar baik. Ia menyuruh semua orang percaya supaya menjaga diri dan tidak jemu-jemu berbuat baik. Yang keempat, Paulus mengajar tentang kedatangan Kristus yang kedua. Itu gagasan yang sangat menyenangkan bagi jemaat. Ringkasan yang kelima, seiring dengan penganiayaan dari luar jemaat juga menghadapi masalah di dalam. Sebagian orang mengalami penderitaan yang berat karena iman mereka, yang lain berhenti bekerja dan sibuk dengan hal yang tidak berguna, yang lain lagi menganut konsep keliru bahwa mereka mengalami hari Tuhan. Paulus menulis surat ini untuk menyemangati yang menderita. Ini kesimpulan di pasal 1 ya, Bapak Ibu Saudara semua. Pasal 1 mencerahkan yang kebingungan, pasal 2 memperingatkan yang malas, dan yang pertama pasal 1 menyemangati yang menderita, yang kedua pasal 2 mencerahkan yang kebingungan, dan pasal 3 memperingatkan yang malas dan tidak bekerja. Berikut adalah penjelasan pasal-pasal dalam 2 Tesalonika secara terinci. 2 Tesalonika 1 ayat 1 dan 2. Salam awal dan doa dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat Tesalonika. Dibuka dengan salam awal dan doa dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat di Tesalonika. Untuk pasal ayat 3 dan sampai 5-nya, Paulus mengucap syukur kepada Allah karena iman jemaat yang semakin bertambah dan kasih jemaat yang semakin kuat, serta bermegah karena ketabahan iman dalam segala penganiayaan dan penindasan yang jemaat derita. Tuhan akan menyertai sampai akhir, percaya janjinya. Paulus juga menguatkan jemaat bahwa penghakiman Allah adil dan jemaat yang menderita karena Allah layak menjadi warga kerajaan Allah. Orang lain mengamati jemaat dan sikap jemaat dalam masa-masa sulit dapat menggugah semangat mereka. Ayat 6-8, jemaat mungkin dicobai untuk menyerang balik. Tapi soal pembalasan diserahkan kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya. Ayat 9-10, orang yang tidak mau mengenal Tuhan akan terpisah selama-lamanya dari kemuliaannya. Sedangkan orang yang diselamatkan akan memuliakan Tuhan ketika dia datang kembali suatu saat nanti. Ayat 11-12, sembari menanti kedatangannya, jemaat diminta untuk memastikan bahwa Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka setiap saat. Oke, Bapak Ibu Saudara semua, saya kebetulan ada tugas dalam mata kuliah hermeneutika ini menjelaskan mengenai pasal 2 Tesalonika ayat 12. Sedikit saya akan menjelaskan di 2 Tesalonika ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. 2 Tesalonika 1 ayat 12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Yang saya dapatkan ya Bapak Ibu Saudara semua, di 2 Tesalonika 1 ayat 12 tadi ada 4 bagian. Di sini yang pertama, kasih karunia Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa jemaat Tesalonika yang pertama adalah mengenai kasih karunia Allah dan Tuhan Yesus Kristus, dengan penjelasan sebagai berikut bahwa jemaat Tesalonika yang dikasihi Tuhan dari mulanya telah dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan oleh Injil yang diberitakan dalam roh yang menguduskan dan kebenaran yang dipercaya sehingga memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dengan ayat referensi adalah 2 Tesalonika 2 ayat 13-14. Penjelasan yang kedua adalah ajaran-ajaran Tuhan melalui Paulus. Bisa dianalogikan sebagai Tuhan di dalam kamu, jemaat Tesalonika atau Paulus, dan kamu di dalam Dia. Sebagai umat yang telah dipanggil dan dipilih Allah dari mulanya jemaat Tesalonika diminta untuk selalu hidup damai, mengusahakan yang baik kepada semua orang, tetap menjaga kesatuan jemaat, bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, jangan padamkan roh, jangan anggap
rendah nubuat-nubuat, menguji segala sesuatu, memegang yang baik, menjauhkan diri dari segala kejahatan, saling mendoakan dan membaca firman Tuhan. Ayat referensinya saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22 dan 25 sampai 27. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan kedewasaan jemaat. Bisa dianalogikan sebagai Tuhan di dalam kamu, jemaat Tesalonika Paulus, dan kamu di dalam dia. Jadi kalau yang poin kedua tadi ya, yang ini Bapak Ibu, ini awalnya adalah Tuhan di dalam kita, kamu, berarti di dalam kita, dan yang ketiga ini lebih membicarakan kita di dalam dia, yaitu pertumbuhan setelah Tuhan masuk di dalam kita, dan otomatis kita diharapkan untuk menjadi jemaat yang bertumbuh. Dalam hal ini pertumbuhan kedewasaan jemaat. Jemaat Tesalonika diharapkan terus bertumbuh dewasa dalam iman yang semakin bertambah, kasih yang semakin kuat, serta berbangga karena ketabahan iman dalam segala penganiayaan dan penindasan yang diderita. Paulus menguatkan jemaat bahwa penghakiman Allah dan jemaat yang menderita karena Allah layak menjadi warga kerajaan Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5. Dan bagian keempat adalah keadilan Allah, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan. Bagi mereka yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran yang suka kejahatan. Dalam hal inilah keadilan Allah dinyatakan. Referensinya adalah di 2 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Sekilas saya memaparkan sedikit tugas saya di mata kuliah hermeneutika mengenai ayat 2 Tesalonika 1 ayat 12. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah penjelasan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2. Ada pihak yang mengaku memiliki surat dari Paulus mengatakan bahwa seolah-olah hari Tuhan sudah datang, dan yang lain mengatakan bahwa mereka mendapatkan pesan melalui roh. Ayat 3 sampai 4, iblis mengguncangkan orang kudus dan membuat mereka kehilangan keyakinan, dan salah satu senjata utamanya adalah penyesatan. Namun Paulus mengingatkan jemaat tentang kondisi sebelum hari Tuhan, itu adanya kemurtadan dan manusia durhaka yang harus binasa, yang mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat 5, orang percaya lupa akan apa yang telah Paulus ajarkan sehingga mereka terperangkap oleh dusta musuh. Ayat 6 sampai 8, Paulus menyatakan bahwa manusia pendurhaka masih ditahan, dan saat akan menyatakan dirinya, Tuhan Yesus akan membunuhnya saat ia datang kembali. Ayat 9 sampai 10, pendurhaka adalah pekerjaan iblis, yaitu perbuatan ajaib yang palsu dan rupa-rupa tipu daya terhadap orang-orang yang harus binasa. Ayat 11 sampai 12, Allah akan menghukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dalam hal inilah keadilan Allah dinyatakan. Ayat 13 sampai 14, masa dan waktu bagi rencana profetis Tuhan berada di tangannya, dan ia memegang kendali atas segala sesuatu. Serangkaian kejadian diuraikan sekilas di sini untuk meneguhkan bahwa jemaat telah dipilih dan dipanggil untuk keselamatan dan bukan untuk penghakiman. Roh Tuhan di dunia ini menjaga agar rencana Tuhan berjalan sesuai dengan waktunya. Ayat 15, waspadakan para nabi yang ajarannya bertentangan dengan apa yang telah Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Jika jemaat berdiri berdasarkan firman, jemaat tidak akan terjatuh oleh dusta iblis. Mohon maaf, di sini tidak akan ya, typo. Ayat 16 sampai 17, umat Tuhan dapat menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan, pengharapan dan penghiburan karena anugerah Tuhan yang tidak mungkin gagal. Kemudian penjelasan dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 2, setiap orang yang berusaha hidup bagi Tuhan akan memiliki musuh. Senjata yang kita pakai adalah doa, dan tujuan kita berdoa adalah agar firman Tuhan diberitakan. Tidak semua orang di jemaat Tesalonika sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, tetapi Paulus tetap meminta doa mereka. Ayat 3 sampai 5, firman Tuhan kepada jemaat adalah dasar kesetiaan
jemaat kepadanya. Jika jemaat mengasihi Dia, jemaat akan mematuhi firman-Nya, dan jemaat akan bersabar saat menghadapi pencobaan. Ini mohon maaf typo. Di sini seharusnya firman Tuhan kepada jemaat adalah dasar kesetiaan jemaat kepadanya. Jika jemaat mengasihi Dia, jemaat akan mematuhi firman-Nya dan jemaat akan bersabar saat menghadapi pencobaan. Ayat 6, 10, dan 12. Kata yang diterjemahkan sebagai pesan dan peringatan mengandung makna komando militer. Beberapa prajurit Kristen dalam jemaat melanggar disiplin dan tidak menaati komando, dan Paulus harus menasihati mereka. Mereka yang tidak dapat bekerja harus dipelihara oleh orang lain, tapi mereka yang tidak mau bekerja harus didisiplinkan. Tidak membiarkan teladan buruk orang lain mencegah jemaat untuk menjadi teladan yang baik. Ayat 7 sampai 9 dan 11. Jemaat diminta untuk mengikuti teladan Paulus, yaitu bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun, karena ada orang yang tidak bekerja. Ayat 13 sampai 15, jemaat diminta untuk terus berbuat baik dan menegur sebagai seorang saudara mereka yang tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran Paulus dalam kitab ini. Ayat 16 sampai 18, seperti di awal 2 Tesalonika ini, Paulus memberikan ayat pertamanya salam dan doa, dan di dalam penutup 2 Tesalonika ini juga, khususnya di ayat 16 sampai 18, Paulus juga memberikan salam dan doa penutup dari Paulus di akhir kitab Tesalonika ini. Demikian Bapak Ibu, sebagai akhir juga dari presentasi saya, ayat 16-18 ini menjadi penutup juga di akhir presentasi saya mengenai kitab 2 Tesalonika ini. Kiranya penjelasan 2 Tesalonika ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.